Pada kesempatan kali ini kita akan membuat rangka atap yang seperti ini untuk ukuran gazebo 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, ini motifnya seperti ini, dan untuk motifnya memang kita buat sesederhana mungkin seperti ini. Kita tahap awal kita ukur dulu di sudut ini, jadi ini nanti akan menjadi patokan atau sebagai tanda. Ini kita udah ukur, ukurannya 2 meter. Nah, nanti kita bikin panduan agar mempermudah kita dalam membuat rangka. Kita udah siapkan, ini adalah tanda atau sebagai panduan. Kita sudah ukur, ini adalah panjangnya 2 meter. Terus nanti kita juga hitung untuk as tengahnya. Nah, terus untuk ketinggiannya itu kita buat untuk yang ini itu 60 cm. Jadi biar nggak terlalu tinggi. Nah, terus setelah itu kita atur untuk sudut atau kemiringannya. Untuk panjang bambu ini sendiri kita tadi sudah ukur, ukurannya itu 175. Nah, teman-teman, di sini itu tanda yang itu adalah antara sudut. Nah, ini di perumpamaan sebagai tiang, itu nanti untuk ukurannya adalah 50 cm biar nggak terlalu jauh, biar nggak terlalu panjang juga. Nah, untuk ukuran ini adalah 175. Oke, setelah itu kita persiapkan alat-alat yang kita gunakan. Ini adalah tembak strapless yang kita gunakan. Ini nanti untuk memaku atau strapless plat yang akan mengunci pada bagian atas. Nah, seperti ini. Oke, kita plat dulu. Setelah kita plat, nanti untuk memperkuat kita buat siku atau kita buat dengan menggunakan ini. Nggak usah terlalu panjang, soalnya nanti juga biar untuk penutupnya, untuk yang di bagian atas itu tidak terlalu ke bawah. Oke, kita paskan dulu antara sudut ke sudut seperti itu. Setelah itu nanti kita paku agar tidak berubah untuk ukurannya. Oke, kita udah paku. Nah, setelah itu kita balik lagi agar nantinya lebih kokoh dan lebih kuat. Dan untuk teman-teman juga nggak usah khawatir, untuk yang sikon itu akan tetap ada di situ karena nanti kita akan tutup untuk yang di bagian atas. Jadi itu nanti akan tertutup, jadi nggak kelihatan. Oke, setelah itu kita kencangkan lagi, kita kunci lagi dengan menggunakan plat. Nah, setelah jadi nanti ini sudah menjadi panduan buat kita untuk tahap yang selanjutnya. Setelah itu kita berdirikan. Nah, itu untuk setelah itu kita siapkan bambu untuk segi 4 seperti ini. Jadi nanti kita akan buat pola. Nah, seperti itu kita akan mengikuti. Memang kalau untuk masalah bambu itu karena tidak lurus, kita hanya menyeimbangkan saja di sini. Yang penting jangan terlalu fatal. Kalau seandainya kita bikin sedemikian atau sepas mungkin, itu memang sangat susah karena bambu itu besar kecilnya juga lain-lain. Makanya kita hanya sekilas pandangan mata itu kita anggap kalau seandainya itu udah pas, berarti insya Allah nanti ketika dipasang itu tidak bakalan geser seperti itu karena tadi kita sudah ukur. Nah, kita paku dulu, kita kunci dulu agar tidak berubah untuk ukurannya. Nah, setelah itu untuk memperkuat lagi kita plat lagi untuk yang di bagian atasnya seperti itu. Itu nanti agar betul-betul kencang, betul-betul terkunci. Kita menggunakan tembak paku dan menggunakan tembak strapless juga. Nah, setelah itu kita paku untuk yang di bagian as tengah, itu yang paling atas, itu untuk tujuannya untuk mengukur lagi untuk bagian ini. Jadi kita ukur 175, ini juga 175. Jadi untuk panjangnya itu memang betul-betul sudah didesain sedemikian rupa, jadi agar tidak miring atau tidak, yang penting nanti betul-betul bisa pas ketika dipasang. Oke, kita udah potong semua. Jadi itu untuk panjangnya udah rata semua 175. Setelah itu kita kunci dulu untuk yang bagian di ini agar tidak robah.
yang mana itu juga nanti akan menjadi reng untuk pemasangan atap pada gazebo itu sendiri. Nah, sebetulnya kita bisa juga menggunakan bambu yang bulat untuk yang di bagian bawah, tetapi biasanya kalau seandainya kita menghadapi konsumen atau pemesan untuk yang harga terjangkau, secara otomatis kita juga akan mengurangi bahan material yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan untuk sesekan bambu, tetapi sesekan bambu itu untuk yang di paling bawah itu posisinya lebih besar. Jadi untuk satu bambu kita belah menjadi 4. Biasanya kalau untuk reng itu satu bambu dibelah menjadi 8 bagian. Oke, kita lanjut. Nah, kita ukur dulu seperti ini. Nah, setelah itu kita akan potong untuk ukuran yang kita sudah siapkan. Itu untuk yang di bagian tengah, ketika dipasang itu udah pas seperti itu. Oke, kita akan pasang semuanya. Dan untuk teman-teman, untuk pembuatan atap ini juga di video sebelumnya kita sudah membuat, tetapi motifnya lain. Nah, nanti di deskripsi kita akan cantumkan, atau di layar akhir kita akan cantumkan juga agar teman-teman bisa melihat beberapa motif yang kita buat. Nah, untuk mempermudah kita pembuatan atapnya memang posisinya di bawah, karena kalau di atas secara otomatis akan mempersulit kita dalam pembuatan karena posisinya memang di atas. Tetapi kalau di bawah seperti ini kita akan lebih gampang. Dan untuk pemasangan atapnya itu nanti kita menggunakan daun nipah, itu pun posisinya atau pemasangannya juga tetap di bawah, jadi nanti tinggal di keatasin sudah ada atap atau daun nipahnya seperti itu. Oke, kita udah cari as tengahnya. Setelah sudah ketemu untuk di bagian as, kita akan paku. Oke, kita paku semuanya. Nah, setelah itu nanti kita buat untuk yang di bagian pinggirnya, yang mana itu nanti kalau seandainya teman-teman pingin lebih rapat, otomatis akan lebih bagus. Tetapi kalau seandainya pingin yang simple atau yang enggak terlalu harus memakan biaya yang full, ya kita cukup hanya menggunakan satu aja untuk yang di ini tambahan. Jadi berarti satu sisi itu ada 3 bambu, tetapi biasanya itu kita menggunakan 5 bambu. Tetapi karena pada kesempatan kali ini memang kita menggunakan harga yang enggak terlalu atau mungkin masih terjangkau, kita menggunakan hanya dengan menggunakan di setiap sisi hanya 3 bambu. Oke, kita akan pasang untuk yang di bagian ini. Dan untuk teman-teman, untuk masalah paku tembak dan strapless itu memang sangat penting sekali di bidang kerajinan bambu. Makanya untuk teman-teman sahabat bambu, itu saya sarankan mempunyai alat ini karena memang sangat mempermudah kita dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan itu akan lebih cepat, otomatis akan lebih mendapatkan finansial yang lebih cepat daripada dengan menggunakan manual. Nah, ini modelnya sudah berbentuk seperti ini. Untuk mempersingkat video kita nggak usah pakai panjang lebar. Yang penting teman-teman bisa mengetahui awal atau pembuatannya, secara otomatis nanti teman-teman bisa melihat secara langsung di sini. Itu nanti sudah bisa dapat dimengerti. Nah, seperti itu. Oke, kita taruh. Nah, untuk masalah kekuatan kita akan tes di sini. Itu untuk kekuatan kita memang sudah pas, sudah kuat, karena memang pola yang kita gunakan itu menurut kita sudah standar, jadi nggak usah harus khawatir. Oke, motifnya seperti ini. Oke, mungkin begitu saja pada kesempatan kali ini. Semoga video ini walaupun tidak full, karena kalau seandainya full atau mungkin pembuatannya didetailkan akan membutuhkan waktu yang lama. Yang penting teman-teman sudah bisa memahami cara pembuatannya, jadi nanti jadinya akan seperti yang di sana. Itu seperti itu. Nah, ketika ditaruh secara otomatis nanti akan pas pada
tiang yang sudah ada seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses, salam bambu. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.